Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat program untuk menghitung weighted least square. Nah, yang mana weighted least square itu sama seperti sebelumnya, yaitu kan sebelumnya saya membuat garis regresi linear. Nah, pada weighted least square ini kita akan memberikan bobot pada data-data yang sekiranya ingin kita entah kita prioritaskan atau ingin kita minimalisir. Nah, seperti contoh ini data yang saya miliki. Jadi saya sudah membuat data anomali yaitu pada YI 1. Di sini kan dia bukan, pada yang kelima ini dia kan 58. Nah, nanti ini ingin kita buat agar dia itu memiliki bobot yang lebih kecil. Jadi nanti error yang didapatkan itu bisa lebih kecil juga. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke code-nya. Jadi di sini kita menggunakan 3 library, yaitu yang pertama ada NumPy. NumPy ini untuk perhitungan array dan matrix. NumPy. Lalu ada Pandas. Dan yang terakhir ada Matplotlib. Matplotlib. Plot. Nah, gunanya apa aja sih Pandas? Nah, Pandas ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua itu, yang ketiga Matplotlib itu kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Hari ini kita library. Coba run. Oke, loading. Nah, udah berhasil ya. Oke, langsung lanjut kita ke step 2, yaitu kita melakukan input data. Jadi strukturnya kita gunakan data dari sebelumnya yang telah saya gunakan, yaitu topsoil thickness, ketebalan topsoil, sama juga ada TR, topsoil relativity. Nah, datanya saya di atas ya, 0,66, 0,16, 0,44, oke. 80, terus 90, lalu 7,69, 58,40, 32,50, 36,60. Nah, kita cek dulu ya apakah sudah benar ini. Data contoh, pilih data frame, data error PD Pandas data frame. Data contoh. Oh, ini ada yang salah berarti. Oh, ini. Nah, ini. Nah, oke, udah bisa ya. Oke, langsung kita lanjut ke step 3, yaitu kita mulai untuk gambar data dalam bentuk grafik. Kita gunakan data contoh kita. Data contoh kita plot. Kita scatter ini biar bisa kita lihat X sama Y nya. X nya kita pakai TT, ini kita pakai TR. Nah, udah bisa kelihatan ya, datanya udah keluar. Lalu langsung kita lanjut untuk kita ubah, kan jadi masih matriks kayak gini, kita buat jadi vektor kolom. Kita konversi ke array. Caranya X nya kita buatkan ke array dari data contoh, terus punyanya TT itu kita reshape
kita reshape jadi data kolom min 1 1. Nah, oke, Y yang salah TY TR. Udah keren. Oke, jadi ini udah keluar ya. Gimana dia udah jadi array. Kita coba lihat datanya ya. Kita print fx x y. Oke, udah berhasil, udah keluar ya datanya. Oke, langsung kita lanjut untuk menghitung dan juga membentuk model linearnya. Nah, jadi kan model yang kita pakai kan itu kayak Y sama dengan MX plus C. Lalu karena kita menggunakan matriks atau kita ingin menginversikan, jadi kita akan membentuknya dalam bentuk matriks D sama dengan GM. Nah, kita buat dulu variabel utamanya, itu ada D. D ini kita ambil dari data observasi, yaitu data observasi kan kita tahu itu di Y. Jadi kita bisa copy lalu kita ambil banyaknya data, jumlah data yang kita punya itu kita bisa terserah kita mau ngambil X, Y sama saja, tapi kita di line D aja. Lalu yang ketiga ada jumlah parameternya, karena kita di sini menggunakan 2 parameter, slope dan intercept, jadi kita ngasihnya 2 saja, nr 2. Nah, lalu langsung kita masuk ke matriks kernel kita di G. Nah, jadi untuk membuatnya G ini kita buat matriks 0, yaitu np zeros. Nah, dengan n data yang matriksnya itu n data matriks berapa kali berapa, n data kali n par. Nah, lalu kita buat loop dari n data for i in range n data. Nah, jadi kita buat kolom pertama itu kita buat x, terus yang kedua kita buat angka 1, kita buat i0 lalu yang bagian kedua kita buat i1, yang ke 1. Nah, terus kita coba print ya, sebentar. Kita print ft udah keluar. Kita print G. Nah, udah keluar juga. Hasilnya seperti ini ya. Oke, nice, sudah keluar ya. Oke, langsung juga kita lanjut setelah kita buat matriks kernel, matriks G. Nah, tadi yang di G ini artinya apa sih? Dia di kolom 1 itu dia memiliki nilai slope. Lalu yang di 2 itu dia intercept. Kenapa interceptnya 1? Karena dia itu konstanta, jadi dia tetap gitu loh. Terus langsung lanjut, kita melakukan WLS, perhitungan WLS. Nah, kita buat kita pakai library-nya NumPy, yaitu linear least square ya. Kita buat residuals length s, nah np line h, nah ini least square dari G sama Y. Nah, tadi M ini tuh buat parameter modelnya, lalu residualis itu membuat error total kita. Nah, sekarang kita mulai ngambil parameter apa aja yang kita pakai
ada slope itu kan kita ambil dari float ke 0 ke 0. Nah, jadi dia ke 0. Terus ada intercept kan tadi saya udah bilang dia tuh yang kedua, jadi dia 1 0. Nah, lalu ada error dia itu juga float residual 0. Nah, lalu kita gunakan yaitu prediksi. Kita mulai untuk decalculation itu hasil model atau prediksi kita dari G dan M. Nah, lalu kita mulai untuk menghitung WLS kita buat di W, jadi 2 NPI data. Jadi NPI ini buat untuk lihat kondisi data kita dari N data, banyaknya data kita. Lalu W yang ke berapa nih yang mau kita coba? 3,3 0,2 terus gitu ya. Jadi kita itu ngasih data keempat itu diberi bobot 0,2. Data keempat itu yang mana sih? 3,4 berarti yang ini, yang 2,0 7,69. Kita kasih weightnya 2. Kenapa kita kasih 0,2? Karena di data itu kayak dia itu noise gitu loh. Jadi harus kita kasih bobot yang lebih dikit daripada yang lain. Lalu kita kasih persamaan WLS. Persamaan WLS kita tahu M sama dengan G transpose kali WG diinverskan, lalu dikalikan G transpose dikali W dan dikali D. Nah, langsung saja kita tuliskan ya. Jadi kita buat 2 G kali T lalu dikali matriks dengan G transpose WG lalu B G ditransposkan W Y karena C kita Y. Terus perhitungannya WLS NP line 8 sama solve ini jadi dia untuk menghitung hasilnya dari A dan B. Ini A dan B. Masih error. Oh ya, belum kita apa-apain soalnya. Terus kita ambil parameter juga buat ini. Bentar. Kita clear all output dulu. Nah. Sekarang kita kasih parameter apa sih yang kita gunakan untuk weighted least square. Nah, weighted least square ini kan menggunakan sama kayak tadi, slope W. Dia jadi float dari M WLS S 0. Nah, lalu intercept yaitu dari float juga M WLS yang kedua 1. Nah, ini. Lalu kita buat prediksi untuk WLS-nya. Decal WLS G dikali matriks M WLS. Jadi ini harusnya yang weighted tuh yang ini. WLS atas ini rumus, atas ini least square. WLS ya, WLS itu ordinary least square, ini weighted least square. Oke, udah sih harusnya. Itu bisa langsung kita kita gambarin decal intercept. Oh, belum error WLS. Kita taruh bawah decal error WLS untuk NP sum yang menjumlahkan Y minus decal WLS pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut untuk memvisualisasikan data yang udah kita punya nih. Lalu langsung aja kita menggunakan plot
plt figur fig size kita itu kita buat 5, terus kita buat plt plot tiga. Adding another element with a sequence. Name decal was not. Oh, urutannya salah. Oke, udah kita plot. Karena belum kita plot apa-apa, jadi kita coba mulai. XY kita kasih red square warna merah. Marker size-nya kita buat 8 biar gede. Kita kasih label observed data. Terus ini kita copy. Ini kita copy. Kita kasih sekarang bagian decal ini dia dalam bentuk garis, jadi aku mau warna misal biru garis. Kita kasih marker 8, kita kasih labelnya ini OLS. Terus ini juga karena dia udah decal OLS, kita kasih dengan warna biru, kita kasih warna hijau garis-garis putus, kita kasih ini WLS. Nah, udah kelihatan nih datanya. Jadi ini data X. Oh, ini gede banget. Ini datanya 4. Nah, kayak gini. Jadi ini sebaran data kita. Terus kita selesaiin dulu ya. Kita kasih title. Terus kita ini titlenya OLS versus WLS near fitting. Kita buat font size-nya kita kasih 10 aja. Lalu font weight weight-nya kita kasih, lalu plt kita kasih X label, nilai X font size oh belum keluar ya. Ada error apa? PLT title not font size. Oh min. Nah udah. Oh legend PLT legend. Oke legend udah. Oh grid PLT grid. Nah udah. Lalu kita lanjut untuk ngasih string, yaitu kasih tulisan error di sini biar kita tahu errornya itu berapa sih antara perbandingan OLS dan WLS. Nah, langsung kita kasih txt string f-nya OLS itu y dari slope. Mau kita ambil berapa? 3 titik aja. 3 angka di belakang koma. Tambah intercept. Sama juga bikin 3 aja. Enter. Lalu error. Kasih 3 juga aja. Lalu WLS slope W 3 juga 3 angka. Lalu intercept W lalu error
Oke, udah. Kita sekarang memposisikan di mana kita naruh ini teks kita. Teks. Kita coba taruh di ini berapa? Bawah tuh, nilai X-nya 1,10. Kita text string. Font size-nya kasih 8 aja. Terus PLT shop. Nah, udah. Ini. Jadi di sini udah keluar bahwa bisa kita lihat yaitu data asli saya, data yang warna biru ini OLS. Nah, kan ini masih data asli. Jadi dia itu errornya sampai 1700%. Kenapa errornya sangat besar? Karena data saya itu cuma 10 dan juga rentang jarak-jarak itu sangat jauh. Nah, di sini saya mencoba untuk data OLS sih sama ini nggak usah spasi deh. Jadi sama dengan ini sama dengan lalu untuk data WLS yang udah kita kasih berat, jadi kita udah kasih berat ini kita membayangkan yang datanya di atas ini data keempat, salah, saya tadi kan pakai data keempat tuh 2, 3, 4. Coba kita rubah ya, kita coba ke tuh 2, 3, 4, 5, 6, jadi 5,5. Nah, ini dia udah lebih dekat dengan yang itu asli karena dia kan menarik ke bawah, jadi datanya tuh semakin dekat dengan yang lain karena kan rentang yang lain kan cuma di antara 10 sampai 40. Sedangkan data ke 6 itu dia sampai di atas seperti itu. Jadi uji coba vector least square pada kali ini berhasil. Dan juga sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.